Halo semuanya, di video kali ini Koko akan kasih pembahasan beberapa contoh soal dari materi measurement yang sebelumnya Koko sudah jelasin. Bagi kalian yang belum nonton penjelasan materinya, kalian bisa lihat di playlist Koko, kemudian bisa dilihat dulu apa aja yang kita pelajari, bagian apa aja yang kita cover dari topik measurement. Setelah itu, kalian boleh coba kerjain terlebih dahulu contoh-contoh soal yang Koko akan bahas di sini. Jadi di sini ada beberapa contoh soal yang Koko ambil dari berbagai macam sumber. Jadi nomornya acak di sini. Ini mulanya dari nomor 2. Koko pilih beberapa soal yang menurut Koko relevan untuk digunakan dimanapun. Baik untuk pelajaran sekolah, ataupun kalian yang mau tes AS level, ataupun kalian yang mau tes ke NTU ataupun NUS. Begitu juga dengan kalian yang mau tes EJU atau tes apapun. Jadi materi-materi ini menurut Koko cukup relevan. Nah, kalian boleh pause dulu video ini, coba kerjain dulu soal-soal yang ada di layar kalian, nanti baru dicocokin dengan jawaban kalian. Dengan jawaban Koko maksudnya. Jadi sebagai bahan kalian untuk latihan. Nah, sebelum kita mulai, Koko ingetin lagi bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe karena Koko akan bikin video-video penjelasan tentang materi fisika ini berkesinambungan. Nah, Koko langsung mulai aja. Soal pertama yang Koko akan bahas ini tentang measurement. Jadi kalau kalian lihat soalnya, di sini dia bilang ada sebuah koin yang bentuknya itu adalah thin cylinder. Jadi bentuknya silinder yang tipis. Ya, koin pada umumnya. Kemudian tabel berikut menunjukkan beberapa quantity dari koin ini. Jadi dia kasih massa, dia juga kasih thickness, ketebalan, dia juga kasih diameter. Hasil pengukurannya ada di sana, beserta dengan uncertainty-nya. Pertanyaan pertama, hitunglah density. Density itu adalah massa jenis dari koin kita. Nah, yang kalian harus perhatiin adalah unit yang dia minta itu adalah kilogram per meter cube. Jadi unit-unit yang dikasih di sana, gram sama milimeter bla bla bla, ini kita harus ubah dulu menjadi kilogram per meter kubik. Jadi langkah pertama Koko akan ubah dulu semua unitnya. Mass Koko akan ubah jadi kilogram bagi dengan 1000. 9,6 kali 10 pangkat min 3 kilo. Kemudian thickness, Koko pakai simbol T. 2 mm, jadiin dulu meter. 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian diameter, Koko pakai simbol D. 22,1 mm. 22,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Begitu juga dengan uncertainty-nya. Uncertainty-nya dia kasih dalam gram, milimeter, dan milimeter. Itu juga boleh diubah terlebih dahulu. Untuk massa, dari gram kita jadiin kilo. Dari gram jadi kilo sama bagi 10 pangkat 3 bagi 1000 ya. Jadi delta M-nya, ini uncertainty untuk mass. Koko boleh tulis plus minus 0,5 times 10 to the power of negative 3 kg. Delta thickness, absolute uncertainty untuk thickness, plus minus 0,01 kali 10 pangkat min 3 meter. Terakhir adalah uncertainty untuk diameter, plus minus 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Semua unit kita ini udah SI unit kalau kalian perhatiin. kg SI unit of mass, and meter SI unit dari length. Sekarang kita tinggal hitung density. Apa itu density? Density itu adalah mass per unit volume. Density mass per volume. Mass-nya sudah tersedia, volumenya belum ada. Cari dulu volumenya. Volume dari silinder apa? Volume dari silinder adalah base area dikali height. Luas alas kali tinggi. Volume itu adalah luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran.
luas lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi d square. Itu adalah base area kali height. Dalam konteks kita, height itu adalah thickness-nya. Jadi koko kali T. Nah, kita hitung dulu berapa volume dari koin kita. Semua besarannya udah tersedia, jadi kita bisa langsung hitung. 1/4 pi kali d kuadrat 22,1 10 pangkat min 3 kuadrat kali lagi dengan thickness 2 kali 10 pangkat min 3. Koko dapat 7,67 kali 10 pangkat min 7 meter kubik. Inilah volume. Begitu kita udah dapat volume, density pasti bisa dicari. Density equals to mass. Mass-nya udah tersedia, 9.6 times 10 to the power of negative 3 divided by volume. Volumenya barusan kita cari. Kalau kalian hitung, kita akan dapat density dari koin ini. 9,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan hasil hitungan kita yang sebelumnya tadi. Koko dapat 12513 12513,1,2 kilogram meter min 3. Nah, penulisan ini kurang baku, kurang baik. Penulisan yang baik itu biasanya dalam scientific notation. Scientific notation itu adalah penulisan dalam bentuk sekian kali 10 pangkat sekian. Jadi bentuk ini koko akan ubah menjadi scientific notation. 1,25 kali 10 pangkat. Lihat aja komanya bergeser berapa kali. 1, 2, 3, 4. Kilogram meter min 3. Nah, inilah jawaban kita. Itulah density dari koin kita. Pertanyaan berikutnya dia bilang, calculate the percentage uncertainty in rho atau density. Jadi kita sekarang mau hitung berapa percentage uncertainty dari density. Percentage uncertainty bisa dicari dengan cara delta rho dibagi rho kali 100%. Ini formula percentage uncertainty. Nah, density-nya sendiri kita sudah tahu. Rho-nya kita udah ada, yaitu 1,25 itu. Sekarang kita tinggal cari delta rho. Delta rho itu kita sebut sebagai absolute uncertainty atau absolute error. Bagaimana cara kita mencari delta rho per rho? Lihat dari formula density. Koko tulis ulang. Density equals to mass over volume. Mass over volumenya, formulanya ya, bukan nilainya. Kita bermain dengan formula dulu. Volume itu 1/4 pi d square T. 1/4 pi d square T. Nah, ketika kita mau menghitung fractional uncertainty atau percentage uncertainty, kita hanya lihat variabel aja. Konstanta tidak memiliki uncertainty. Siapa itu konstanta? Konstanta itu adalah 1/4 pi. Jadi 1/4 pi ini tidak memiliki uncertainty. Sehingga dia nggak punya efek. Yang kita punya yang memiliki efek untuk uncertainty dari rho itu adalah mass, d square, dan t. Jadi kita bisa hitung delta rho per rho equals to, ingat-ingat kenapa koko pakai fractional? Karena bentuknya perkalian dan pembagian. Formula density itu kali dan bagi, hubungan antar variabelnya. Jadi kita pakai delta rho per rho sama dengan delta M per M bagi D square, pembagian tetap tambah D square
Karena ada square, 2 kali delta D over D. Tambah lagi dengan T. Delta T over T. Nah, inilah fractional uncertainty untuk rho. Nah, kita bisa langsung hitung. Delta M over M. Aku sambung ke atas ini sedikit. Ini mungkin agak panjang, tapi ya kita ikutin aja. Delta M Koko ada di atas ya. Semua datanya tersedia di atas ini. Koko pindahin ke sini coba ya. Nah, delta M over M ditambah 2 kali delta D over D ditambah delta T over T. Mungkin Koko langsung hitung hasilnya ya, karena space Koko terbatas. Kalian tulis sendiri, kalau mau ditulis ulang, Koko langsung hitung hasilnya aja. Delta M over M ditambah 2 kali delta D 0,1 dibagi D 22,1 ditambah delta T 0,01 dibagi dengan T 2. Kalau dihitung kita dapat 0,066. Nah, jangan lupa dikalikan dengan 100% karena dia minta percentage. 0,0 ini Koko lupa nolnya 1. Nolnya kelewatan, 0,066. 0,066 ini adalah fractional uncertainty. Yang soalnya tanya percentage. Sehingga harus dikali lagi dengan 100%. Kalau dihitung kalian akan dapat 6,6%. Nah, penulisan uncertainty itu pada umumnya hanya terdiri dari satu significant figures, satu angka penting. Kalian bisa lihat contoh dia, ini semuanya satu angka penting. Bukan decimal place ya, tapi significant figures. Sehingga jawaban yang paling benar jangan dijawab 6,6%, tapi dibulatkan menjadi satu significant figures, yaitu 7%. Inilah jawaban kita. Jadi kalian harus ingat-ingat juga, uncertainty itu biasanya ditulis in one significant figures. Terakhir, state the value of density with its actual uncertainty. Tuliskan density berserta dengan uncertainty-nya. Density-nya berapa kita udah cari tadi di atas. 1,25 kali 10 pangkat 4. Uncertainty-nya bukan 7% yang kalian tulis. Jadi bukan di sini bukan 7%. Kalau 7% kalian salah. Kenapa salah? Karena penulisan suatu measurement itu adalah X plus minus delta X. Jadi yang kita tulis adalah absolute error-nya. Bukan fractional error. 7% di sana itu adalah fractional atau percentage uncertainty. Jadi kita harus ubah dulu. Delta rho per rho itu adalah 0,066. Koko pakai value yang pertama kali banget ya. Kemudian delta rho sendiri adalah tinggal di cross multiply dikali dengan rho-nya. Rho-nya adalah 1,25 10 pangkat 4. Kalau dihitung kita akan dapat absolute error-nya. Kalau Koko hitung, Koko dapat 826,7 kilogram meter pangkat min 3. Ingat-ingat, penulisan kita bukan seperti ini, tapi dalam bentuk
scientific notation. Jadi tulislah dalam bentuk scientific notation, yaitu 0,8. Koko tulis panjang dulu ya. 267 kali 10 pangkat 3. Ingat-ingat lagi, biasanya ditulis dalam bentuk satu significant figures. Jadi bukan 0,8267, melainkan 0,8 aja. 10 pangkat 3. Itulah kita punya uncertainty untuk rho. Tinggal dipindahin ke kita punya tempat jawaban. Jadi ini bukan 7%, melainkan 0,8 kali 10 pangkat 3. Nah, supaya rapi, seperti ini aja menurut Koko sudah benar. Tapi supaya rapi, karena hasil dari density-nya pangkat 4, 10 pangkat 4, maka uncertainty-nya juga ditulis 10 pangkat 4. Jadi ini sebenarnya udah benar ya. Tapi supaya rapi aja, Koko akan tulis jadi 0,08 kali 10 pangkat 4. Nol koma 0,08 kali 10 pangkat 4. Nah, inilah jawaban untuk soal yang pertama. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya, soal kedua. Seperti soal pertama tadi, kalian boleh pause dan coba kerjain terlebih dahulu. Nanti baru dicocokin dengan jawaban yang Koko akan kerjakan. Soal ini bilang, the time taken, T itu time, for a satellite to orbit the Earth is given by formulanya itu. Nah, untuk materi measurement, nggak usah pusingin formula-formula yang dia kasih. Cukup perhatikan setiap variabel atau setiap quantity itu menyatakan apa. Jadi seperti T itu time, ingat-ingat. R itu distance, M itu mass, K itu constant. Pertanyaan dia, tentukanlah SI base unit of K. Kita mau cari unit dari K. Nah, dari formula yang dia kasih, kita akan tuliskan unitnya aja. Maksudnya gimana? T itu kan time. Unit dari time, SI unitnya adalah, atau base unitnya adalah second. Jadi Koko tulis aja, second equals to square root K, unit dari K kita mau cari. Jadi tulis aja K, atau biasanya Koko akan pakai bracket. Ini untuk menyatakan unit dari variabel atau quantity yang kita mau cari. Dikali R cube, R itu apa? R itu distance. Nggak usah pusingin distance of apa, selama dia ngomong distance berarti itu jarak. Jarak itu sama aja dengan panjang, unitnya meter. Dibagi dengan M gede. M gede itu adalah mass. SI unit dari mass adalah kg. Nah, kemudian kita harus isolate K. Kita harus cari K itu apa. Caranya ya aljabar biasa. Pertama, Koko kuadratin kedua ruas supaya akarnya hilang. Jadinya S square equals to K M cube over kg. Cross multiply kg S square equals to unit of K times meter cube. Terakhir, meter cube-nya tinggal di-divide ke sebelah kiri. Kita dapat unit of K. kg meter minus 3 S2. Ini jawabannya. Nggak usah pusingin formula ya, ingat-ingat. Kita nggak usah pusingin formula. Cukup pakai aja. Kemudian, yang B, data for a particular satellite are given in figure 2.1. Kita dikasih data dari quantity yang dia tulis dalam formula itu. Kita punya period, kita punya radius atau distance, kita punya mass. Semuanya sudah dinyatakan dalam SI unit atau base unit. Jadi nggak usah pusingin unitnya lagi. Pertanyaan dia adalah, hitunglah nilai dari K dan actual uncertainty-nya. Jadi hitung K-nya berapa,
kemudian uncertainty-nya berapa. Basically ini sama seperti soal sebelumnya. Tapi soal sebelumnya kita diminta untuk hitung density. Sekarang kita diminta untuk hitung K. Caranya gimana? Jalanin aja. Ikutin aja. Formula tadi adalah, aku tulis di pinggir sini, T equals to square root K R cube over M. Kita cari dulu K-nya apa. Jadi kita isolate K. Kuadratin K, nggak ada square ya, KR cube over M. Maka K-nya kita dapat T square M over R cube. Anggap aja ini, kalau dianalogikan dengan soal sebelumnya, inilah density, mass per volume. Hanya sekarang beda quantity aja. Hitung dulu K-nya berapa. Masukin aja ya, dia punya quantity udah tersedia semua di sana. Mungkin koko langsung aja K-nya, kalkulatorin aja T square. Hati-hati hitungnya, kelihatannya sederhana, tapi ini kalau nggak hati-hati atau nggak terbiasa, bisa salah juga sih. T square times M. M-nya capital di sana, never mind lah ya. Koko sudah terlanjur tulis M kecil. Tapi kalian nangkep ide atau maksudnya. T square times M, 6 kali 10 pangkat 24, dibagi dengan R cube, 4,23 kali 10 pangkat 7 cube. Koko dapat 5,917 atau 5,92 kali 10 pangkat 11. Unitnya apa? Di atas Koko sudah cari. Unitnya adalah Koko tulis di mana ya? Sini aja ya. Kg M negative 3 S negative 2. Jadi kita sudah tahu K-nya itu apa. Sekarang tinggal cari uncertainty-nya. Perhatiin lagi formula kita. Formula kita memberikan informasi perkalian dan pembagian. Sehingga kita harus bermain dengan fractional uncertainty. Delta K over K equals to, T-nya ada square, berarti 2 times delta T over T, plus delta M over M, plus R-nya cube, berarti 3 times delta R over R. Nah, tinggal dihitung lagi. Ingat-ingat ya, walaupun kali ataupun bagi, waktu kita menghitung uncertainty selalu ditambah. Jadi nggak ada istilah uncertainty-nya dikurang. Delta K over K, K-nya kita sudah dapat 5,92 kali 10 pangkat 11 sama dengan, ini juga sama, Koko langsung kalkulatorin. 2 kali, ini mungkin Koko tulis supaya kalian nggak keliru. Delta T over T ini adalah fractional uncertainty atau percentage uncertainty. Itulah dia. Jadi info yang dia kasih ini sudah dalam bentuk percentage uncertainty. Kok tahu dari mana dia sudah percentage uncertainty? Karena dia kasih persentase. Beda dengan soal sebelumnya. Soal sebelumnya dia hanya kasih plus minus 0.5 grams. Berarti ini masih menyatakan absolute uncertainty. Tapi sekarang dia sudah kasih percentage. Jadi nggak perlu dibagi lagi. Langsung dipakai aja. Jadi 2 kali 0,5% tambah 2% delta M over M tambah 3 kali delta R over R, 1%. Kalau kalian hitung, delta K over K-nya, kalian akan dapat 1% tambah 2, 3 tambah 3 yaitu 6%. Ini K-nya Koko ganti ya. 5,92 kali 10 pangkat 11. Tadi berapa ya? 3, 4, 6%. Dengan demikian, delta K-nya kita bisa dapat 6%, 6 per 100,
dikali dengan 5,92 bla bla bla. 6%. 6 per 100. Koko dapat 3,55 kali 10 pangkat 10. Itulah delta K-nya. Sama seperti sebelumnya, uncertainty biasakan satu significant figures. Dan kali 10 pangkatnya samakan seperti dia punya measurement. Jadi Koko akan tulis delta K-nya 3,55, satu significant figures-nya adalah 4. Di buletin ya. 4 kali 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 10. Kemudian kita akan jadiin 10 pangkat 11 supaya sama seperti measurement-nya. Berarti 0,4 kali 10 pangkat 11. Itulah kita punya K. Tinggal ditulis saja. 5,92 kali 10 pangkat 11 plus minus 0,4 kali 10 pangkat 11. SI unitnya kg M-3S2. Ini jawaban kita. Koko lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Pertanyaan yang A, dia minta kita bedakan, distinguish between scalars and vectors. Jadi, tuliskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu hanya memiliki magnitude, sedangkan besaran vektor memiliki magnitude and direction. Itu jawaban kita. Jadi, scalar only has magnitude, but vector has magnitude and direction. Ini perbedaan antara scalar sama vector quantity. Kemudian yang kedua, underline all the vector quantities in the list below. Jadi kasih garis ke semua besaran vektor dari list berikut. Ini yang terakhir ini weight ya, bukan where and it. Ini kayak terpisah gitu. Ini Koko coret aja. Ini harusnya maksudnya weight. Nah, yang mana yang besaran vektor? Kita tinggal teliti. Acceleration, percepatan, itu besaran vektor. Karena percepatan pasti punya arah. Contoh sederhananya percepatan gravitasi. Arahnya pasti ke bawah. Jadi ini adalah vector quantity. Kinetic energy. Selama dia bilang energi itu adalah scalar. Nggak peduli mau kinetik, mau potensial, mau apapun. Energi itu adalah scalar. Karena dia tidak punya direction. Momentum ini adalah vector quantity juga. Yang terakhir weight. Weight ini adalah force. Dan force juga merupakan vector quantity. Jadi ada 3 vector quantity dari 4 besaran yang dia sediakan. Kemudian yang C, sebuah gaya 7,5 Newton, X at 40 to the horizontal. Jadi ada gaya 7,5 Newton, 7,5 ini bekerja membentuk sudut 40 derajat dari horizontal. Kalian bisa lihat di gambarnya. Pertanyaannya adalah, hitunglah the component of the force that acts horizontally, dan yang kedua adalah vertically. Jadi soal ini minta kita untuk resolve force tersebut. Kita harus resolve ke arah horizontal. Horizontal berarti ya ke arah X. Kalau Koko gambar inilah dia. Kita kasih nama Fx. Kemudian kita harus resolve ke arah vertikal. Berarti dari ujung force, tarik tegak lurus ke garis vertikal. Inilah Fy. Nah, kita mau hitung Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Cukup gunakan trigonometri. Kalau kalian lihat, kita punya hypotenuse. Hypotenuse-nya 7,5. Koko mau cari Fx. Mau cari adjacent. Bisa pakai cos. Cos 40 derajat itu adalah adjacent dibagi hypotenuse.
Hipotenusnya 7,5. Dengan kata lain, fx-nya kita ketemu. 7,5 cos 40 derajat. Kalau Koko hitung, Koko dapat 5,75 Newton. Kemudian kita juga akan hitung vertically, berarti kita akan hitung Fy. Nah, Fy-nya berapa? Fy itu sama aja dengan bagian ini. Bagian vertikalnya. Untuk hitung Fy, dari segitiga yang tersedia, kita bisa pakai sin. Jadi resolving force ini kalau satu cos, satu lagi pasti sin. Jadi kalau Koko sudah tentukan horizontal itu cos, maka yang vertikal ini pasti sin. Equals to Fy divided by 7.5. Maka Fy-nya kita dapat 7.5 sin 40. 4,82 Newton. Inilah vertical komponennya. Pertanyaan yang D. Two strings, ada dua buah string. String itu seperti kabel atau wire atau kawat. Dua buah kawat supports a load of weight 7.5 Newton. Jadi dua buah kawat kita menahan sebuah beban yang beratnya 7,5 Newton. Seperti pada gambar. One string has a tension T1. Seperti pada gambar, kalian bisa lihat ada tensionnya T1. Kemudian sudut yang dibentuk oleh T1 itu adalah 50 degree. Sedangkan the other string, kawat kedua, itu memiliki tension T2. Tension ini tegangan tali. Kemudian dia membentuk sudut 40 derajat. The object is in equilibrium. Jadi objek kita, benda ini, itu equilibrium. Equilibrium itu artinya dia diam, tidak bergerak. Pertanyaannya, tentukan nilai dari T1 dan T2 menggunakan vector triangle atau resolving forces. Jadi boleh pakai cara vector triangle. Vector triangle ini kita harus gambar nantinya, sehingga Koko nggak pakai cara ini. Karena cukup sulit untuk gambar diagram tersebut dengan tepat. Kalau kita nggak punya penggaris ataupun jangka atau penggaris atau busur ya maksud Koko. Kalau nggak ada penggaris atau busur, cukup sulit untuk menggambar vector triangle. Sehingga Koko akan pakai resolving forces aja. Nah, karena Koko mau pakai resolving forces, setiap force-nya kita harus resolve dulu ke arah horizontal dan vertikal. Jadi Koko gambar dulu ini arah vertikalnya. Pertama kita akan resolve T1. T1 ini ada yang namanya Tx, itu di sini. Kemudian ada Ty. Itu dia di sini. Ty. Begitu juga dengan T2. T2 ini Koko pakai warna lain, misalnya merah. Ada yang namanya Tx. Ada yang namanya Ty. Lihat warnanya ya. Koko simbolnya mungkin sama, Tx dan Ty. Tapi kalian perhatiin warnanya. Ini Ty. Sekarang Koko akan hitung yang warna purple terlebih dahulu, yang warna ungu. Tx bisa dihitung dengan menggunakan cos. Dia punya hipotenus adalah T1. Kita nggak tahu, kita mau cari. Jadi kita akan nyatakan Tx in terms of T1 menggunakan cos. Cos 50 derajat itu adalah Tx over T1. Maka Tx itu adalah T1 cos 50. Nah, kalau Tx-nya cos, Ty-nya tanpa Koko perlu gunakan trigono lagi atau tulis panjang-panjang lagi. Kalau satu cos, satu lagi pasti sin. Jadi Ty untuk warna ungu, ini pasti T1 sin 50. Jadi kita nggak perlu tulis berulang-ulang karena itu makan waktu. Begitu juga dengan yang merah.
Koko akan cari Tx-nya dulu. Tx-nya kita bisa cari pakai cos. Cos 40 equals to Tx over T2. Maka Tx-nya adalah T2 cos 40. Karena Tx-nya udah cos, maka Ty-nya pasti sin 40. Nah, sekarang kita punya gambar, itu nggak ada lagi gaya yang miring. Jadi bagian yang diagonal ini, T2 dan T1 ini kita boleh abaikan. Jadi anggap aja ini nggak ada. T2 juga nggak ada. Sehingga gayanya tinggal, kalau Koko gambar ulang supaya jelas ya. Ada Tx ke kanan. Perhatikan warnanya lagi. Ada Tx ke kiri. Ada Ty ke atas yang warna ungu. Ada juga Ty ke atas yang warna merah. Oh, gambarnya agak miring dikit ya. Ty. Kemudian ada 7,5 Newton ke bawah. Nah, inilah kita punya diagram gaya yang baru. Diagram gaya itu biasa disebut sebagai free body diagram. Ini free body diagram kita. Dari free body diagram, supaya benda ini tetap equilibrium atau seimbang, maka gaya yang ke kiri harus sama dengan gaya yang ke kanan. Gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi dari sini Koko bisa tentukan gaya yang ke kanan, yaitu Tx. Koko tulisnya mungkin pakai warna merah lagi ya supaya kelihatan. Ini kita akan lihat horizontal dulu. Untuk yang horizontal, Tx ini semua gaya yang ke arah kanan, forces to the right, harus sama dengan Tx yang ke kiri. Tx yang ke kanan harus sama dengan Tx yang ke kiri. Tx yang ke kanan itu apa? Kita sudah cari tadi di atas ini. T2 cos 40. Jadi T2 cos 40 equals to Tx yang ke kiri. Tx yang ke kiri adalah T1 cos 50. Nah, dari sini kita dapat suatu persamaan. Jadi kalau Koko mau hitung, T2 itu adalah T1 cos 50 dibagi cos 40. Kalau kita bagikan cos 50 divided by cos 40, Koko akan dapat 0,839 T1. Nah, kita dapat suatu persamaan. Tentu saja kita butuh satu persamaan lagi supaya bisa dicari solusinya. Satu persamaan lagi akan datang dari arah vertikal. Untuk arah vertikal, semua gaya yang ke atas ada Ty, satu lagi ada Ty yang warna ungu. Ini akan sama dengan 7,5. Tinggal diganti semua besarannya. Ty yang warna merah itu adalah T2 sin 40. T2 sin 40. Ty yang warna ungu itu adalah T1 sin 50 equals to 7,5. Nah, tinggal disubstitusi aja. T2 Koko akan ganti dengan 0,839 T1. Jadi kita substitute. Koko langsung ya. Jadi 0,839 T1 kali sin 40. Sin 40. Koko dapat 0,539 T1. Ditambah. Ini juga dihitung sin 50 derajat. 0,766 T1 sama dengan 7,5.
Nah, kalian bisa dapat T1-nya. Setelah dapat T1, bisa dapat T2 juga dengan substitute ke equation yang Koko kasih kotak. 0,539, 0,766. Kita dapat 1,305. T1 sama dengan 7,5. T1-nya kita ketemu. 7,5 divided by 1.305. Koko dapat 5,75 Newton. Setelah dapat T1, substitusikan ke persamaan yang tadi, kita akan dapat T2. 5,75 dikali 0,839. Kalau Koko hitung 4,82. Itulah T1 dan T2-nya. Jadi T1-nya kita ketemu 5,75, T2-nya kita juga ketemu 4,82. Oke, Koko lanjutin ke satu soal lagi. Soal keempat dari contoh-contoh soal yang Koko sudah siapin. Bagian soal keempat ini, pertama dia bilang, distinguish between vector quantities and scalar quantities. Ini sudah dijawab di soal sebelumnya ya, jadi Koko nggak tulis lagi. Di soal sebelumnya sudah ada pertanyaan yang sama persis. Ada di sini. Scalar only has magnitude, but vector has magnitude and direction. Jadi Koko nggak usah tulis ulang lagi. Kemudian soal berikutnya, ini kita anggap sudah oke lah. Ya, oke. Soal berikutnya, state whether each of the following is a vector quantity or a scalar quantity. Seperti biasa, kalian boleh pause dulu videonya, coba jawab dulu. Nanti baru dicocokin dengan jawaban Koko. Temperature itu adalah scalar. Kita nggak pernah ngomongin arah ke temperatur. Temperaturnya berapa? 70 derajat Celcius, selesai. Nggak ada arahnya. Jadi ini scalar. Acceleration of free fall. Ini kita ngomongin acceleration. Acceleration itu adalah vector quantity. Acceleration of free fall ini adalah percepatan gravitasi. Percepatan itu adalah vector. Kemudian electrical resistance, hambatan listrik. Hambatan listrik itu resistance, yang satuannya ohm. Nah, itu juga merupakan scalar quantity. Jadi nggak pernah orang bilang hambatannya sekian ohm ke arah mana, itu nggak ada. Jadi electrical resistance is a scalar quantity. Nah, soal berikutnya, ini soal terakhir. A block of wood of weight 25 Newton is held stationary on a slope by means of a string. Seperti pada gambar. Jadi kita punya suatu balok kayu, balok kayunya beratnya dia kasih tahu 25 Newton is held stationary. Jadi balok kayu ini digantung sehingga dia stationary. Jadi balok ini diam nantinya. Kenapa bisa diam? Karena ada string. Jadi dia diikat pada string, kemudian sedemikian rupa sehingga dia diam. The tension in the string is T. Tension dari stringnya T. Dia udah kasih simbol T di sana. And the slope pushes on the block with a force R that is normal to the slope. Jadi R itu adalah normal dari slope. Normal force itu adalah gaya yang diberikan dari suatu permukaan ke benda. Itu normal force. Nanti di topik berikutnya kita akan ada satu topik khusus tentang force. Sehingga kalian bisa lihat lebih detail ada jenis-jenis force apa aja yang kita akan pelajari. Nah, di soal ini kita nggak terlalu pusingin dengan jenis force itu. Karena kita ngomongin tentang vector quantity ya di sini. Atau resolving factornya. Jadi nggak usah pusingin istilah-istilahnya dulu ya. Kalian boleh inget-ingetin, tension itu tegangan tali, normal force itu gaya normal, dan seterusnya. Tapi nggak usah terlalu dipikirin dulu bagi yang baru pertama kali belajar materi ini. Nah, pertanyaannya, tentukan tension dari
T. Jadi kita mau cari tension dari stringnya berapa. Jadi dari segala cerita yang ada di sini, semua cerita ini, kita diminta untuk menghitung tension. Tensionnya berapa. Nah, untuk menghitung tension, Koko akan resolve semua force yang belum pada posisinya. Karena sekarang kita punya permukaan atau objek diletakkan secara miring. Tahu dari mana miring? Karena ada slope di sini. Karena objek kita diletakkan pada sebuah slope, maka sumbu X kita bukan lagi yang horizontal, melainkan yang searah dengan slope. Jadi kalian bisa bayangin, slope inilah atau bidang yang miring inilah yang Koko kasih nama sumbu X. Koko gambarnya di sini ya. Nah, jadi ini yang akan kita anggap sebagai dalam tanda kutip x-axis. Jadi x-axis itu hanya sebagai acuan. Nggak harus selalu horizontal. Di soal sebelumnya, sumbu x kita horizontal. Tapi di soal ini, sumbu x kita jadinya miring seperti itu. Dan itu nggak apa-apa. Biarin aja dia miring seperti itu. Itulah x-axis. Dan y-axisnya itu adalah sumbu yang tegak lurus dengan x. Itulah y. Kalau Koko gambar, y itu ada di sini. Tegak lurus. Dia pasti melalui normal. Tahu dari mana dia melalui normal? Karena normal force itu nanti memiliki arah yang tegak lurus dengan bidang. Jadi inilah dalam tanda kutip y-axis. Nah, ada satu gaya yang belum pada posisi X dan Y, yaitu 25 Newton. Tension sudah pada sumbu X, jadi kita diamin. Tension ini udah oke. Normal contact force juga sudah ada pada sumbu Y, ini juga udah oke. Hanya 25 Newton yang posisinya masih salah. Jadi 25 Newton inilah yang kita harus resolve. Cara resolve-nya gimana? Sama seperti sebelumnya. Tarik garis dari ujung anak panah ke sumbu X dan Y secara tegak lurus. Hati-hati ya, kalau kalian salah tarik garisnya, kalian akan salah tentukan sin atau cos-nya. Ini ujung anak panah, tarik tegak lurus ke sumbu Y. Inilah TY. Tegak lurus. Ini Koko kasih nama TY. Dari ujung anak panah, tarik perpendicular atau tegak lurus ke x-axis. Inilah TX. Nah, 25 Newtonnya bisa dibuang. Sekarang kita punya gaya seperti itu. Kita punya free body diagram sudah jadi sederhana. Atau kalau kita mau gambar ulang, dia jadinya gini. Ini poin yang di tengah, center of mass dari balok. Ada T ke sana. Ini T. Kemudian ada R ke atas, tegak lurus posisinya. Ini R. Kemudian ada TY. Ini Koko mungkin jangan pakai T ya, nanti kalian bingung. Karena tensionnya ada di ujung sini. Tension ada di sini, nanti kalian bingung kenapa bisa pakai simbol TY. Koko pakai simbol lain aja. W menyatakan weight. Jadi WY, ini WX. Supaya nggak bingung. Nah, kemudian ada ke sini. Ke sini adalah WY. Kemudian ada ke sana yaitu WX. Nah, itu kita punya free body diagram. Supaya benda ini stationary, diam, berarti arah horizontal dalam tanda kutip, arah X-nya yang ke kanan harus sama dengan yang ke kiri. Dalam tanda kutip ke bawah harus sama dengan ke atas. Jadi Koko perlu cari tahu dulu WX dan WY itu berapa. Menggunakan trigonometri.
Lihat sudutnya. Kalau di sana 35 derajat, di sini juga 35. Ini vertically opposite angle. Jadi angle yang apa ya, dalam bahasa Indonesianya kok lupa, tapi yang kebalikan gitulah. Kalian bisa kira-kira sendiri. Kok lupa istilah bahasa Indonesianya apa. Dalam bahasa Inggris kita sebut vertically opposite. Nah, dari 35 di sana, Koko bisa cari WY dengan menggunakan cos. Cos 35 itu adalah WY dibagi 25. Sisi miringnya 25 ya. Jadi WY kita adalah 25 cos 35. WX udah pasti temennya, yaitu sin 35. Sekarang kita mau cari tension. Lihat lagi gambar. Tension pasti sama dengan WX. Karena hanya ada dua force itu yang bekerja pada arah X atau pada arah horizontal. Jadi tension sama dengan WX. WX itu adalah 25 sin 35 degree. Kalkulatorin, kita ketemu jawabannya. 25 sin 35. Kok dapat 14,3 Newton. Ini jawaban kita. 14,3 Newton. Kalau soalnya nanti tanya normal contact force-nya berapa, dia tanya R-nya berapa, Koko sekalian cari. R-nya kita bisa hitung dari free body diagram. Kalian bisa lihat R pasti equal to WY. WY adalah 25 cos 35. Kalau Koko hitung sekilas, ini nggak jadi pertanyaan, tapi nggak ada salahnya untuk dihitung. Kita dapat 20,5 Newton. Nah, ini contoh-contoh soal dari topik measurement. Topik pertama yang Koko sudah jelasin. Setelah ini, setelah kalian kerjain semua contoh soal yang Koko berikan dan kalian sudah ngerti, Koko saranin kalian latihan beberapa soal lagi. Cari aja di buku sekolah kalian atau dari Google, internet, segala macam. Latihanlah soal tentang measurement. Kemudian kalau kalian ketemu soal yang kalian bingung, kalian bisa komen di channel Koko atau di salah satu video Koko. Nanti Koko akan bantu jawab. Nah, sekian video pembahasan contoh-contoh soal dari topik measurement. Berikutnya, setelah pembahasan ini, Koko akan bahas atau Koko akan jelasin topik baru, yaitu tentang kinematics. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.